Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang pedagogical content knowledge. Tapi kajian hari ini kita akan membahas pada aspek pedagogical knowledge, atau saya singkat dengan PK. Tentu sebelum kita masuk ke pembahasan PK, saya ingin memberikan beberapa simulasi, dan tentu saja saya minta Anda untuk mengamatinya, ya. Di sini saya perlihatkan di simulasi yang pertama dan kedua bahwa di kelas A seorang guru mengajar, dan di mana jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya, menggunakan media animasi yang sama di kelas B, di mana di kelas B tersebut jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Oke, kita lihat lagi simulasi yang ketiga berikutnya. Kemudian kita juga melihat di sini guru mengajar di kelas A, di mana jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan, dan dia menggunakan aktivitas praktikum. Sementara di kelas B, di mana dia mengamati bahwa jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki, dia menggunakan tayangan video. Perhatikan ya, apakah ada perbedaannya? Simpan dulu jawaban Anda. Kita lihat simulasi ketiga dan keempat. Di simulasi yang ketiga ini, saya ingin memberikan satu ilustrasi bahwa ada seorang guru mengajar biologi, dan di waktu yang berbeda, di kelas pagi dan siang, tapi dia menggunakan metode ceramah. Ya. Sementara seorang guru mengajar biologi juga, dia menggunakan berbagai metode, ya. Kalau saat ini tentu saja menggunakan perangkat pembelajaran yang terkoneksi dengan internet, ya. Kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh, tetapi diselingi dengan beberapa suasana yang belajar yang mengakibatkan menjadi lebih humoris. Mana ya yang lebih efektif? Kalau Anda lihat di simulasi ketiga dan keempat, lalu aspek apa yang perlu diperhatikan? Baik. Sebelum kita masuk ke konsep pedagogical knowledge, ilustrasi itu sebenarnya setidaknya ada 4 hal yang penting untuk kita amati. Ya. Pedagogical knowledge itu bicara tentang bagaimana seorang guru memiliki pengetahuan terkait dengan karakteristik peserta didik. Ya. Dalam hal ini kita bisa melihat tadi di simulasi 1 dan 2, kita mengenal ada istilah learning style, ya, atau yang kita sebut dengan gaya belajar. Ya. Setiap anak, setiap peserta didik adalah unik. Ya. Mereka dilahirkan tentu saja dengan bakat genetik yang berbeda-beda, dan lingkungan membentuknya. Sehingga ada seorang siswa tentu saja yang memiliki preferensi atau kecenderungan untuk dapat dengan mudah belajar dengan stimulus terkuat pada visual, kemudian ada yang auditorial, ya, dengan suara, ya, kemudian ada yang read and write, dan ada yang dengan kinestetik, ya. Mereka yang cenderung kepada gaya belajar kinestetik umumnya menyenangi aktivitas praktikum, ya, dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Yang kedua, ada yang kita kenal dengan prior knowledge, atau yang kita sebut dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini juga penting, harus kita ketahui, karena prior knowledge itu juga nanti akan mempengaruhi koneksi dari pengetahuan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, faktor emosi. Emosi itu di dalamnya ada motif, ya, ada dorongan daya gerak, kemudian ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Itu juga penting, perlu kita perhatikan. Dan yang keempat adalah life experience. Pengalaman kehidupan yang akhirnya menentukan sudut pandang itu juga akan mempengaruhi situasi di mana konsep nanti akan kita sampaikan. Nah, jadi pedagogical content knowledge pedagogical knowledge atau PK adalah pengetahuan tentang prosedur mengajar yang dapat diterapkan untuk berbagai segmen. Nah, jadi perhatiannya adalah untuk berbagai segmen. Nah, maka kalau pengertian segmen pengajaran itu kita harus bisa membedakan tadi salah satunya. Yang pertama adalah bagaimana dengan profil gaya belajarnya, kemudian yang kedua bagaimana dengan life experience-nya, kemudian yang ketiga bagaimana dengan prior knowledge-nya,
di jenjang apa kita mengajar. Nah, itu tentu akan mengarahkan kita kepada pengajaran yang efektif ya. Pedagogi yang efektif juga tentu perlu memperhatikan bahasa ya, bahasa pilihan kata, pemenggalan kata, dan juga jeda ataupun jumlah dan jenis kata ya, seperti itu. Nah, komponen selanjutnya setelah PK kita akan masuk ke curricular knowledge atau yang saya singkat dengan CK. Nah, CK ini adalah variasi sudut pandang dari topik lain. Nah, kita akan melihat nanti dalam satu contoh ya yang sederhana. CK ini tentu saja dapat menyusun prioritas topik mana yang perlu diajarkan sebelum topik yang lainnya. Ini tentu saja dapat menemukan konsep yang esensial setiap topik sebagai acuan dalam penentuan korelasi topiknya. Nah, ini kan berarti hanya dimiliki tentu saja oleh orang yang akan mengajar, dan ini tentu harus diasah ya. Curricular knowledge tersebut, pengetahuan ini juga harus kita ketahui dan diterapkan ya. Bagaimana membangun bagan keterhubungan? Nah, bagan keterhubungan kita pahami bahwa materi yang akan kita sampaikan tentu perlu dikaitkan dengan prior knowledge ya, pengetahuan sebelumnya. Dan materi yang sekarang itu juga jelas koneksinya dengan materi setelahnya. Salah satu contoh yang nanti akan saya coba bahas ya, sebelum masuk ke sana, saya juga akan memperlihatkan kepada Anda curricular knowledge sering juga disandingkan dengan konsep co-learners ya. Pada materi sebelumnya kita kan sudah membedakan ya antara co-learners dan co-learnings. Nah, kalau co-learners itu berorientasi kepada pengetahuan guru terhadap apa yang dipahami dan dikuasai oleh siswa untuk mempelajari pengetahuan yang akan dijelaskan. Artinya ini yang kita sebut dengan prior knowledge ya. Sementara curricular knowledge itu adalah pengetahuan guru atas keterhubungan sebuah konten. Jadi curricular knowledge itu pengetahuan guru terhadap adanya koneksi pengetahuan yang hari ini akan diajarkan dengan pengetahuan sebelum dan pengetahuan sesudah konten yang diajarkan. Salah satu contohnya, hari ini misalnya Ibu Bapak guru ataupun rekan-rekan mahasiswa mengajar pembelahan sel. Nah, konsep pembelahan sel yang di dalamnya akan mempelajari tentang bagaimana sel tersebut mengalami pembelahan, baik itu mitosis, meiosis ya. Nah, itu tentu orientasinya adalah pada konsep-konsep utamanya pada kajian tentang kromosom ya, ada DNA di situ. Nah, itu yang kita sebut dengan prior knowledge. Jadi kita harus mengawali juga, mengaitkan juga dengan pengetahuan awal yang memenuhi menjadi prasyarat untuk bisa memahami konsep hari ini. Nah, konsep hari ini tentu saja penting untuk dikoneksikan dengan pengetahuan yang selanjutnya, sehingga nanti baik itu siswa ataupun Bapak Ibu guru dapat menemukan bahwa ada memang topik-topik yang penting diperdalam karena topik ini nanti akan membantu siswa untuk memahami konsep selanjutnya. Contoh, konsep pewarisan sifat itu kan ada kaitannya dengan pembelahan meiosis ya. Tautan, pindah silang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu bagian yang penting ya bagi kita sebagai guru ataupun pengajar, sehingga keterhubungan itu akan membantu siswa ataupun membantu siswa dalam memahami konsep itu sendiri ya. Baik, kita akan lanjutkan yang konsep yang ketiga adalah General Education Context atau yang kita sebut GEC ya. GEC ini orientasinya adalah aspek-aspek apa saja yang melatar belakangi keputusan guru dalam membuat rencana pembelajaran. Sebagai guru SMP, sebagai guru SMA, tentu kita pada saat menyampaikan konsep fotosintesis tentu harus bisa melihat sedalam apa cakupan atas konten yang akan diajarkan. Seluas apa konten yang dapat diajarkan oleh guru supaya tidak meluas begitu ya. Dan kita juga harus memahami ada yang kita sebut dengan manajemen waktu. Nah, pengetahuan tentang konten yang konteks yang spesifik, jadi tentu kita pada saat mengajar kan pasti akan ada, kemarin kita bahas konteks ya, jalan masuk agar konsep itu mudah dipahami oleh siswa. Tetapi konteks itu cari yang sangat berkaitan, jangan terlalu meluas, dan tentu saja pengetahuan ini orientasinya mempengaruhi kedalaman dan keluasan ya. Seperti itu.
Nah, kita lanjutkan. Di dalam pembelajaran tentu saja kita berpikir ya, dalam menerapkan nanti konsep pedagogi content knowledge itu sebenarnya apa sih yang harus kita kembangkan dalam pembelajaran itu sendiri. Sebenarnya dalam PCK itu tetap fokusnya adalah membangun kognitif siswa ya. Fokus membangun kognitif siswa itu diawali biasanya dengan melakukan recall ya, atau yang kita sebut dengan memproses informasi pada level rendah. Itu biasanya kita lakukan pada awal pembelajaran, seperti melakukan semacam diagnosis awal ya, atau kita pengecekan pengetahuan pertama. Nah, yang kedua kita menggunakan istilahnya adalah menggunakan informasi atau pengetahuan konseptual. Nah, di sini kita memperkenalkan konsep-konsep baru ya. Dan yang ketiga adalah extended thinking. Nah, ini yang kita sebut dengan koneksi. Setelah konsep yang kita sampaikan, maka kita mengaitkan atau mengkoneksikan, memperluas konsep yang sudah dipelajari itu misalnya dengan hal-hal yang lain, konsep-konsep yang lain, dan kemudian memberikan satu kasus ya, sehingga mereka dapat mencapai suatu proses berpikir yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, kita juga perlu membekalkan strategic thinking. Jadi strategic thinking ini kita mencari alasan, mengembangkan rencana, tentu secara berurutan. Tentu ini tidak ada lain kecuali agar pengajaran itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ya. Selanjutnya, penting yang harus kita perhatikan, salah satunya adalah kedalaman dan keluasan. Yang kedua, variasi aktivitas, ya, penugasan, diskusi, ceramah, kuis interaktif, dan kita penting memperhatikan alokasi waktu. Dan yang terakhir adalah profil dan jumlah siswa. Nah, baik itu adalah kajian dalam GCE, kita masuk ke konsep yang ketujuh, assessment procedure, evaluation of outcomes. Ya, kita sering mendengar assessment gitu ya, evaluate ya. Nah, dalam kerangka assessment ini sebenarnya titik tekannya adalah pada proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau yang kita kenal dengan penilaian. Dalam penilaian tentu perlu mengacu kepada satuan penilaian pendidikan. Penekanannya pada proses pengumpulan dan pengolahan informasi ya. Jadi di sini nanti kita akan bisa melihat kondisi kemajuan peserta didik secara berkala. Kemudian kita sebagai seorang guru tentu akan melakukan pengecekan, perbaikan kalau memang belum tercapai pemahamannya, dan terus berkelanjutan. Ya, seperti itu. Nah, tipe asesmen yang kita kenal ada 3, ada assessment of learning, yang kita sebut dengan assessment ini dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk melihat pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua adalah assessment for learning, itu biasanya dilakukan selama proses pembelajaran, memberikan kuis, ulangan harian, pertanyaan guru secara lisan di kelas, itu termasuk ke dalam assessment for learning. Yang kemudian ada assessment as learning. As ini adalah dilakukan kapanpun untuk bercermin pada capaian dan kemajuan belajar, serta menentukan target belajar sebagai refleksi dan monitoring diri. Bisa digunakan dengan angket, penilaian teman pada saat mereka presentasi, ya, minta siswa untuk memberikan pendapatnya, penilaiannya atas kemampuan komunikasi ataupun presentasi yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, di sini ada target ya, kalau assessment of berorientasi pada goals, kemudian assessment for dan assessment as itu berorientasi pada outcome and value. Nanti pada sesi berikutnya kita akan membedakan komponen ini. Selanjutnya, di sini kita akan melihat bagaimana implementasi asesmen itu di dalam pembelajaran. Ya, sebagai seorang guru tentu dalam merancang pembelajaran dia tidak akan menyampaikan konten itu full 100% di satu waktu. Dia akan segmentasi menjadi beberapa kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan 1, kegiatan 2 sampai setidaknya tercapai tujuan pembelajaran. Nah, ini semua adalah rangkaian proses pembelajaran. Nah, di mana sebenarnya assessment for dan assessment S itu berjalan, tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa assessment for itu adalah rangkaian dari bentuk penilaian ataupun assessment selama proses pembelajaran. Dan di dalamnya kita juga bisa melakukan pengecekan ataupun monitoring, refleksi yang kita sebut dengan assessment S.
Nah, dalam setiap kegiatan 1, kegiatan 2, sampailah dia di ujung tujuan itu selesai, kita bisa menerapkan yang kita sebut assessment of. Dalam assessment of, tentu saja goals dari apa yang kita sampaikan itu menjadi satu indikator keberhasilan dari apa yang kita sampaikan. Nah, assessment prosedur itu biasanya kita mengembangkan apa, gitu ya, menggunakan apa. Nah, dalam taksonomi Bloom ya dikenal kita bahwa dalam menganalisis proses berpikir itu kita menggunakan teori Blooms ya, tentu saja yang Bloom revision ya di tahun 2001. Bahwa proses kognitif itu dimulai dari level rendah mengingat, kemudian dia berjenjang ke memahami, kemudian siswa dapat mengaplikasi, kemudian menganalisis ya. Kemudian yang keempat, mengevaluasi, di dalamnya juga ada sintesis, dan yang terakhir, kemampuan tertinggi dari proses berpikir menurut taksonomi Bloom adalah mencipta atau create. Ya. Nah, kemudian di dalam taksonomi Bloom juga dikenal ada proses kognitif, ada dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini kita kenal ada dimensi pengetahuan yang faktual. Pengetahuan faktual itu berkaitan dengan pengetahuan yang sifatnya konsensus ya terkait dengan istilah, simbol dan lain-lain. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual ini berorientasi kepada istilah, klasifikasi ya, definisi ya seperti itu. Sementara pengetahuan prosedural itu pengetahuan yang berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah satu pembuatan produk ataupun alat tertentu misalnya ya, bagaimana membuat peta, bagaimana membuat praktikum misalnya menggunakan mikroskop, itu juga termasuk ke dalam pengetahuan prosedural. Sementara metakognitif ini pengetahuan yang berhubungan dengan strategic thinking ya, kemampuan dia dalam melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ini semua kemudian dapat kita susun sehingga dalam proses pembelajaran, baik dimensi pengetahuan di level berpikir apa, itu bisa kita simulasikan, baik dalam assessment dan juga dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya? Umumnya ketika kita ingin mengecek ya pengetahuan awal siswa, pasti akan mengajukan pertanyaan. Kalau kita akan memulai pertanyaan, umumnya di level yang paling kognitif rendah ya, misalnya apa yang kamu ketahui tentang, nah seperti itu ya, pernahkah kamu melihat gitu ya, apakah kamu tahu, nah ini masih jenjang yang levelnya level rendah. Selanjutnya pada saat aktivitas pembelajaran itu tentu saja sesuai konteks dan kontennya. Seorang guru ingin memastikan bahwa apa yang sudah dipelajari itu dipahami dengan baik atau tidak, pasti dengan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaannya tentu saja bergerak dari pengetahuan yang sifatnya bertanya, yang sifatnya tadi level rendah, dia akan bertanya ke pemahaman. Ya, bisa pengetahuan yang berpemahaman itu di level fakta atau konsep, gitu ya. Dan kemudian bergerak ke aspek penerapan tergantung konteksnya. Ya. Dan yang terakhir adalah mengecek goals and outcome. Asesmen prosedur itu tentu dibutuhkan untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Nah, apa perbedaannya? Tadi kita sudah mengenal ada goals, ada outcome gitu ya. Goals itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Goals berorientasi kepada ketercapaian KD dan IPK. Maka kita akan mengenal sistematika tujuan itu berdasarkan SKL, KI, KD, indikator, sampai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, untuk sistematika tujuan pembelajaran, kita tentu saja harus berhasil mengidentifikasi kata kerja operasional yang benar dalam arti perubahan yang perilaku yang bisa kita amati dan juga kita ukur, ya seperti itu. Kemudian komponen dari tujuan pembelajaran selain perilaku, tentu juga kita harus mengenal konten, kondisi, dan degree. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi merupakan rincian yang lebih istilahnya operasional, ya. Dia akan mengukur kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, baik itu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau outcome ini berorientasi kepada perubahan pengetahuan, skill atau sikap yang didapati setelah mempelajari topik tersebut. Kemudian sesuatu itu merupakan sampingan atau turunan dari yang didapatkan dari hasil belajar untuk menyelesaikan sesuatu.
Dan yang terakhir, outcome ini berorientasi kepada kompetensi atau keahlian. Sementara value itu adalah hal yang esensial dari materi atau topik yang disampaikan. Ini berorientasi kepada kemampuan atau keahlian pengetahuan akhir yang didapat. Dan di sini siswa yang memiliki karakter tangguh dan kreatif akan diperoleh, ya seperti itu. Maka pencapaian goals, kemudian pencapaian outcome dan value tentu menjadi bagian yang penting dalam proses pembelajaran, ya seperti itu. Nah, di sini tadi saya sudah memberikan contoh juga ya, misalnya dalam asesmen prosedur, mengecek prior knowledge, ya, kemudian cek aktivitas, cek tujuan itu dengan serangkaian pertanyaan yang pertanyaannya itu dapat diklasifikasi tadi menggunakan teori taksonomi Bloom itu ya. Lalu apa poin yang penting untuk mengukur pembelajaran itu efektif? Ada 4. Yang pertama affection, ya, ada motivasi, ketertarikan. Yang kedua adalah behavior ataupun memunculkan perilaku yang sesuai. Dan yang ketiga adalah keterlibatan atau engagement. Dan yang keempat adalah cognition. Cognition ini adalah hal yang berhubungan dengan kognitif. Apakah ada inspirasi dari fenomena ataupun yang akan mengarahkan siswa untuk dapat terstimulasi untuk dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh affection. Ya, affection itu berarti gimana nih mood siswa. Ya. Kemudian apakah emosi siswa bergeser menjadi lebih stabil? Apakah mimik wajahnya senang atau siap belajar? Nah, kalau perilaku bisa ditunjukkan dari ketika guru datang, misalnya dia akan mengucapkan salam, itu menunjukkan perilaku. Yang kedua engagement, ya, keterlibatan, mengajukan pertanyaan. Maka kita sebagai seorang pengajar tidak henti-hentinya untuk senantiasa mengingatkan, menstimulasi bahwa bertanya berarti berpikir, itu akan membuat mereka juga belajar. Dan cognition ini kita sebut dengan respon pemahaman. Apakah pemahamannya itu terjadi peningkatan, ataukah apakah dia mampu menyelesaikan masalah, ya. Dan ini tentu saja diukur melalui asesmen baik lisan maupun tertulis. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang pedagogical content knowledge, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.